Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini, kalian bersama aku, Kak Wahyudin, dan kita akan membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Yuk, langsung aja kita mulai. Let's go! Kita mulai dari soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya bareng-bareng ya. Jika 4 dibagi setengah sama dengan akar T, nilai T sama dengan... Nah, ini tipe soal di UTBK yang nggak ada pilihannya atau soal isian. Dimana soalnya biasanya relatif lebih gampang ya dibandingkan soal yang ada pilihannya. Nah, cuma hati-hati terjebak. Sayang banget nih kalau kejebak ya. Kadang-kadang tuh kayak kita nyepelein. 4 dibagi setengah jadi 2. Nah, itu 4 dibagi 2 namanya ya. Kalau 4 dibagi setengah, ya ingat kalau ada pembagian diikuti oleh pecahan. Misalnya kita punya K ya. K kalau dibagi A per B. Ini berarti sama aja K dikali B per A. Gitu ya. Jadi baginya jadi kali, lalu kemudian angkanya dibalik, di switch. Sehingga 4 dibagi 1 per 2 sama dengan akar T, ya, itu sama aja kayak 4 dikali 2 per 1 sama dengan akar T. Nah, 4 kemudian langsung dikali 2, jadinya 8. 8 bagi 1 tetap 8 ya. Jadi 8 sama dengan akar T. Nah, lalu kemudian yang ditanyakan nilai T sama dengan berapa? Bagaimana cara menghilangkan akar? Nah, untuk menghilangkan akar itu tinggal dipangkatin sesuai dengan nilai dari akarnya. Ini kan akar 2 berarti ya. Berarti kita pangkatkan 2. Akar T sama dengan 8. Kita pangkatin 2 si T-nya. Berarti 8-nya harus dipangkatin 2 juga. Sehingga hasilnya T sama dengan 8 pangkat 2 atau 64. Jadi untuk nomor yang pertama ini jawabannya adalah 64. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang kedua. Kita baca dulu soalnya bareng-bareng ya. Jika Q negatif 1,5 terletak pada grafik fungsi Gx sama dengan 3x kuadrat dikurang Bx dikurang 5. Nilai B sama dengan... Nah, ini soal isian lagi. Kak, tadi katanya soal isian relatif gampang. Ini kok kayaknya susah ya gitu. Nggak, tenang. Kita bahas bareng-bareng. Kita lihat bahwa soal ini setelah dibahas, insya Allah akan jadi lebih mudah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada keyword nih, atau kata kunci, ya, terletak pada grafik. Nah, kalau suatu titik terletak pada grafik, itu cara ngerjainnya simple aja. Ya. Berarti artinya, ya, X dan Y, ya, X dan Y itu dapat dari mana? Dari sini nih, dari koordinat Q-nya. Yang namanya koordinat itu kan pasti X, Y ya. X dan Y-nya itu bisa disubstitusikan atau bisa dimasukin ya, disubstitusikan ke fungsinya ya. Nah, sehingga yang awalnya kita punya Gx sama dengan 3x kuadrat minus Bx minus 5, itu tinggal kita masukin aja nilai X-nya negatif 1 dan nilai Y-nya itu 5. Ya. Berarti 5-nya taruh di sebelah kiri, sebelah kanannya setiap ada X kita ganti sama negatif 1. Nah, ini hati-hati ya, kadang-kadang tuh suka lupa ya. Minus 1 kuadrat. Ya, itu berarti minus 1 kali minus 1, bukan negatif 1 kuadrat. Gitu, bukan satunya dong yang dikuadratin, makanya dikasih kurung. Biar mengurangi kemungkinan salah perhitungan. Lalu B dikali X itu minus 1 dikurang 5. Oke, 5-nya biarin dulu yang sebelah kiri, sebelah kanannya berarti 3 dikali 1. Ini minus B dikali minus 1. Jadinya positif ya. Positif B minus 5. Berarti 5 sama dengan ini 3 dikurang 5, berarti negatif 2 ya. Negatif 2 ditambah B. Oke, sehingga nilai B-nya adalah 5. Pindah ruas negatif B-nya ke kanan, ke kiri jadi positif B. 5 tambah 2 jadinya 7. Sama dengan B.
Oke. Tadi, sorry, minus 2 pindah terus ke kiri jadi positif 2 maksudnya, bukan positif B. Sehingga B-nya adalah 5 ditambah 2. Dan hasil akhirnya kita dapat B sama dengan 7 untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Grafik fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 9. Dan fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurang 33. Berpotongan di dua titik berbeda, yaitu P, A, B, dan Q, C, D. Garis K melalui kedua titik tersebut. Persamaan garis yang sejajar dengan garis K dan melalui negatif 1,3 adalah, pilihannya ada 5, yang A, 13Y dikurang X dikurang 40 sama dengan 0, yang B, Y dikurang X dikurang 4 sama dengan 0. Yang C, Y ditambah 13X ditambah 10 sama dengan 0. Yang D, Y dikurang 13X dikurang 16 sama dengan 0. Dan yang E, Y ditambah 13X dikurang 2 sama dengan 0. Oke. Kalau ketemu soal kayak gini, lagi-lagi perhatiin keywordnya ya. Di sini dikatakan grafik fungsi f(x) dan gx, ini ada dua. Ya, grafik fungsi f(x) sama gx itu berpotongan. Nah, berpotongan di dua titik berbeda. Kalau berpotongan berarti artinya f(x) melalui titik itu, gitu ya, dan gx juga melalui titik itu. Atau berarti di titik potongnya berlaku f(x) sama dengan gx. Nah, kita samain dulu nih. Berarti f(x) itu 2x kuadrat plus 13x plus 9. Gx-nya x kuadrat dikurang 33. Ya, kita kumpulin ke satu ruas, pindahin ke kiri aja mungkin biar lebih enak ngeliatnya. Berarti 2x kuadrat dikurang x kuadrat plus 13x plus 9 plus 33 jadinya ya, pindah ruas sama dengan 0. Berarti 2x kuadrat dikurang x kuadrat itulah x kuadrat. 13x itu nggak diapa-apain, nggak ada temennya dia, tetap 13x. 9 ditambah 33 itu adalah positif 42. Ya, sehingga kita dapat x kuadrat ditambah 13x ditambah 42 sama dengan 0. Lalu berikutnya, dari sini ya kita bisa dapatin nilai dari x-nya, yang nantinya itu akan mengisi nilai A di P dan mengisi nilai C di Q. Dengan cara apa kita bisa mendapatkan x-nya? Banyak caranya ya. Selagi bisa difaktorisasi aja. Seperti biasa, langsung aja ini yang belakang itu adalah bilangan berapa kali berapa, misalnya A sama B. Jangan A sama B deh, ini soalnya A sama B juga. Misalnya M sama N. M dikali N sama dengan 42. Terus yang tengah berapa tambah berapa, ya, yaitu M tambah N, itu hasilnya 13. Nah, dari sini setelah berapa ya gitu ya. Nah, itu dapatlah angka 7 dan 6. 7 tambah 6 itu kan 13, 7 kali 6, 42 ya. Sehingga kita dapat X ditambah 7 dikali X ditambah 6 sama dengan 0. Ya, dimana nantinya kita dapat berarti X1-nya sama dengan negatif 7 dan X2-nya negatif 6. Kebalikan tandanya. Nah, ini bisa A, bisa B, yang mana gitu ya, itu terserah karena di soal nggak dikasih informasi kayak A lebih besar daripada B atau B lebih besar daripada A, atau enggak kan. Jadi bebas saja. Anggaplah A kita negatif 7 ya. Berarti buat nyari B-nya, masukin negatif 7-nya ke salah satu fungsi. Pilihlah yang paling sederhana. Misalnya mau pilih yang ini nih, Gx. Lebih simpel ya. Berarti untuk X1 sama dengan negatif 7, berarti nilai Y-nya, Y1, itu berarti negatif 7 kuadrat, 49, dikurang 33 ya. Dapatlah 16. Berarti A-nya negatif 7, B-nya 16. Lalu kemudian Y2-nya, X2-nya negatif 6. Kita masukin ke sini. Ya, negatif 6 kuadrat, 36. 36 dikurang 33. Dapatlah 3 ya. Berarti tadi 36 dikurang 3. 23 itu hasilnya 3. Berarti untuk C-nya negatif 6, lalu kemudian untuk B-nya 3. Nah, terus kemudian bagaimana cara menentukan persamaan garis
yang sejajar dengan garis K dan melalui minus 1,3. Nah, ini keywordnya nih, sejajar. Ya, kata kunci lagi. Kalau ada dua garis sejajar, gradiennya sama ya. Dua garis sejajar, gradiennya sama. Sejajar. Itu berlaku M1 sama dengan M2. M di sini adalah gradien atau kemiringan garis. Nah, cara nyari gradien, Y sama dengan, M sama dengan maksudnya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, tadi kan udah tahu ya titiknya. Y2-nya masukin 3, Y1-nya 16 per X2 dikurangi 1. Berarti minus 6 dikurang minus 7. 3 dikurang 16 berarti negatif 13. Negatif 6 ditambah 7 ya. Minus ketemu minus di sini. Jadi plus. Jadi per 1. Jadi M-nya negatif 13. Gitu. Nah, anggaplah ini M yang kita cari barusan itu MK ya. Slope atau gradien garis K. Gitu. Karena titik yang tadi itu kan dilalui oleh garis K kan. Nih, garis K melalui kedua titik tersebut. Ya, jadi ini adalah M-nya si K. Oke. Kalau udah, sekarang kita punya bekal untuk mencari persamaan garisnya. Bekalnya apa aja nih? Ya, modal kita atau bekal kita adalah gradien, terus kemudian sebuah titik. Nah, bagaimana cara mencari persamaan garis kalau kita udah tahu gradien dan sebuah titik? Ya, caranya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ya. Nah, siapa Y1 sama X1-nya gitu ya? Bukan yang kita dapat di sini tadi ya. Gitu. Tapi yang dilalui oleh persamaan garis yang mau kita cari. Ya, persamaan garis yang mau kita cari kan melaluinya ini. Minus 1,3. Ini kakak list dulu deh. Berarti X1, Y1 di kasus ini itu adalah min 1,3 ya. Berarti jawabannya Y dikurang Y1 itu 3 sama dengan negatif 13 dikali X minus 1. Berarti Y dikurang 3 sama dengan negatif 13 dikali X plus 1. Ya, sehingga Y dikurang 3 sama dengan negatif 13X dikurang 13. Nah, tinggal disesuaikan sama opsi jawaban yang tersedia ya. Di sini kan dia semuanya di kiri ya. Sama dengan 0 terus. Dan Y-nya positif semua kalau kalian perhatikan. Berarti artinya semuanya ke kiriin. Karena Y-nya di kiri udah positif. Berarti Y terus minus 13 jadi plus 13X gitu ya. Terus kemudian dikurang 3 ditambah 13 sama dengan 0. Sehingga hasilnya Y plus 13X plus 10 sama dengan 0. Nah, yang mana tuh jawabannya di opsi? Yang Y ditambah 13X ditambah 10 sama 0 adalah sesuai dengan pilihan jawaban yang C. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah yang C ya. Y ditambah 13X ditambah 10 sama dengan 0. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang keempat. Untuk setiap bilangan bulat R didefinisikan, nah ini ada seperti notasi mutlak ya. Dikasih syarat nih ya, itu sama dengan R kuadrat per 4 dikurang 2 jika R-nya genap lebih dari 1. R genap lebih dari 1 itu berapa aja? Bisa 2, 4, 6, dan seterusnya ya. Lalu kemudian ini R dengan notasi seperti mutlak itu sama dengan 4 dikurang R kuadrat per 2 jika R genap kurang dari 1. R genap kurang dari 1 berarti 1 ke bawah yang genap ya. Berarti bisa negatif 2, negatif 4, negatif 6, dan seterusnya. Lalu notasi mutlak R itu bisa sama dengan 1 dikurang R kuadrat sama dengan 1 dikurang R kuadrat per 4 jika R ganjil. Berarti kalau 1, 3, dan seterusnya. Ya, yang ditanya adalah nilai dari, nah ini. Ya, notasi 1 dikurang, dalamnya ada notasinya lagi. Negatif 4 sama dengan berapa? A, negatif 6, B, negatif 2, C, 0, D, 2, E, 6.
Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, sebenarnya ini bisa apa aja ya. Bisa seperti notasi mutlak kayak gini, bisa nanti siku kayak gini gitu kan. Bisa juga nanti macam-macam lah, kayak gini misalnya. Gitu. Intinya sih, kita nggak perlu tahu gitu ya. Itu maknanya apa biasanya gitu. Kita cukup ikutin aja rumus baru yang dikasih tahu di soalnya. Ya. Nah, terus kemudian bagaimana cara menggunakannya? Ini kan cuma ada satu angka di dalam batasnya ya. Berarti artinya kita nggak bisa ngerjain ini sekaligus. Gitu. Kita mulai dari yang paling sedikit dulu batasnya. Nah, ini kalau si 1 dikurang, ya itu kan batasnya di kiri ada 1, di kanannya 2. Nggak bisa dong, gitu ya. Jadi kita mulai dari yang paling dalam. Dari yang negatif 4 dulu. Oke, negatif 4. Berarti R-nya negatif 4. Negatif 4 itu genap lebih dari 1, genap kurang dari 1, atau ganjil? Ayo. Negatif itu bilangan di bawah 0 kan, berarti kurang dari 1. Dan 4 itu genap, berarti dia genap kurang dari 1. Berarti kita pakai yang tengah ini. Oke, berarti kita ikutin aturannya, berarti 4 dikurang R kuadrat. R kuadratnya negatif 4 kuadrat berarti. Dibagi 2. Berarti 4 dikurang negatif 4 kuadrat itu 16 per 2. Berarti 4 dikurang 8. Dapatlah negatif 4. Oke, kita dapat nih. Yang di dalam sini itu hasilnya negatif 4. Ya, berarti kalau kita lanjut kerjain, ya, 1 ketinggalan satunya. Langsung nulis saja nih kalian sih. Ya, mutlak 1 dikurang negatif 4. Gini ya. Nah, ini agak dipanjangin deh biar nggak nyaru ya sama angkanya. Nah, satunya dikasih set. Nah, itu yang bagian belakang tadi kita udah cari. Ini hasilnya negatif 4 juga ternyata. Berarti ini sama dengan 1 dikurang negatif 4. Jangan lupa notasinya. 1 dikurang negatif 4 itu 5 ya. Oke, berarti sama dengan, nah ikutin aturan yang mana nih kalau 5? 5 itu masuknya ganjil. Berarti kita masuk atau kita ikutin ke formula yang paling bawah ya. Aturan yang paling bawah. Berarti 1 dikurang R kuadrat. R-nya 5. Berarti 5 kuadrat per 4. Nah, ini sama dengan 1 dikurang 25. Berarti negatif 24 ya. Per 4. 24 dibagi 4 itu 6. Negatif dibagi positif itu negatif. Berarti jawabannya negatif 24 dibagi 4 itu adalah negatif 6. Nah, udah selesai. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang A ya, negatif 6. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang kelima. Tabel berikut menjanjikan operasi kotak. Nah, kotak nih, baru lagi ya kan? Nah, gimana cara baca tabelnya gitu ya? Nah, cara baca tabelnya itu kayak biasa sih. Kalau kita baca tabel kan kita lihat yang sebelah kiri dulu, terus baru ke kanan kan. Sebelah kiri dulu maksudnya ke bawah dulu, terus baru kita lihat yang atasnya ke kanan ya. Jadi artinya kita lihat yang bawah dulu, baru ke kanan. Baru nanti hasilnya yang tengah gitu ya. Jadi contoh, ini kan ke bawah ada 1, 5, 6, 8, 9. Anggaplah kita ambil yang 1 ya. 1, terus dioperasikan dengan 1. Berarti itu sama kayak 1 kotak 1. Nah, hasilnya tuh persilangan 1 sama satunya. Itu berarti 3. Kalau kita anggap yang kirinya itu bukan 1, angka yang lain misalnya 6 gitu ya. Terus kotak yang atasnya kita ambil 8 misalnya. Berarti nanti dapatnya 10. Berarti 6 kotak 8 sama dengan 10 gitu ya. Terus kemudian operasi segitiga terbalik ya, itu didefinisikan sebagai A segitiga B sama dengan A kotak B dikurang sama A. Untuk semua A dan B itu terdiri dari 1, 5, 6, 8, dan 9. Berdasarkan informasi yang diberikan, hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar adalah yang mana gitu ya. Kalau P-nya ini dan Q-nya 5. Oke, kita cari aja berarti. P-nya di situ bisa 8 segitiga terbalik 5 atau 6 kotak 6. Oke, satu-satu ya. P-nya ada 2, berarti anggaplah ini P1 dulu yang kita cari. 8 segitiga 5.
Berarti kita ikutin aturan yang ada segitiga ini ya. Berarti A kita 8, B kita 5. Ini sama dengan 8 kotak 5 dikurang A lagi, 8 lagi berarti. Nah, 8 kotak 5, 8 mana nih 8? Ini. 5 mana? Ini. Ketemunya di mana? 8 ke kanan, 5 ke bawah, di 10 ya. Berarti 10 dikurang 8. Berarti hasilnya 2. Simpan. Lalu kemudian P2 itu adalah 6 kotak 6. Nah, kalau yang kotak berarti kita cukup lihat tabel yang atas saja ya. Kiri 6, atas 6. Ketemunya di mana nih? Ketemunya di 7. Ya, berarti 6 kotak 6 itu 7. Nah, Q kita itu 5. Kalau kita bandingin ya, P1 dengan Q, P1-nya 2, Q-nya 5, berarti lebih besar yang Q. Kalau kita bandingin P2 sama Q, P2-nya 7, Q-nya 5, lebih besar P2. Berarti kan nggak konsisten nih, gitu ya. P ini kadang lebih kecil, kadang lebih besar. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, berarti jawabannya itu yang tidak dapat ditentukan. Hubungan antara P dan Q ya. Bagaimana Sobat Vima? Jadi makin paham kan setelah nonton video ini? Kalau masih ada pertanyaan, boleh ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe channel Bimbingan Alumni, dan juga nyalakan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni lainnya. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih